Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha Alhamdulillah, izin Allah pada kesempatan pagi ini khususnya saya diberikan nikmat bahagia dan bisa berjumpa dengan Pak Asatid, tokoh inokom di kecamatan masing-masing, para penggawa masjid di tingkat kecamatan masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi momentum keberkahan di tengah-tengah bulan yang berkah dan berkah masjid lebih makmur lagi. Bagi saya tentu kenapa berbahagia karena tidak dapat saya sebetulnya bukan orang-orang yang baru, guru-guru saya semua, ya, sahabat-sahabat yang mudah-mudahan ini menjadi bagian dari sinergi dan kolaborasi ke depan dalam berorganisasi, karena pada prinsipnya kita hari ini diberikan amanah sebagai dai, ya, untuk membimbing masyarakat, membimbing jamaah kita masing-masing, kita masing-masing melalui lembaga yang hari ini kita mendapatkan amanahnya di Dewan Masjid Indonesia. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang terhormat sama seperti halnya para anggota dewan. Karena kita sendiri semuanya sudah menjadi anggota dewan. Jadi jangan berkecil hati, Pak. Jangan berkecil hati. Status kita sama seperti anggota dewan. Kalau mereka sebenarnya anggota dewan yang terhormat, ya, karena kita ngurus masjid, ini pastinya anggota dewan yang termulia, yang termulia. Dan karenanya sekali lagi menjadi kebanggaan bagi saya dan bagi kami seperti ini bisa berkumpul sekali di Ramadan. Salawat dan salam buat tak terkurang pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dia selalu istiqomah mendapatkan syafaat. Bapak-bapak Asatid, para kaum muslimin, PC, Kabupaten Subang, adalah para pemimpin kami seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris ini, Pak Sekretaris, ada di Antoni, Bapak Sekjen kita. Dari amat ini untuk menjadi pimpinan di pesantren dulu, Sofi ya, jadi beliau selalu mendapati saya dalam kegiatan ini. Kemudian hadir ada wakil bendahara sama wakil, jangan diragukan Pak, itu lempang di pinggirnya itu, lempang di pinggirnya. Namanya Alexis, beliau juga alhamdulillah mempunyai tugas yang mulia bagi pandangan saya, karena beliau itu untuk menjadi penjaga gawangnya di Masjid Agung. Jadi kalau bapak-bapak nanti ingin mengisi kegiatan-kegiatan di Masjid Agung dan ini jadwal di Masjid Agung, perhatikan makan aja sih. Jadi kayak saya pun dijadwal sama beliau. Ya, sama saja sih. Alhamdulillah, ini tentu silaturahmi ini kemarin saya mendapatkan laporan dari PJ bidang organisasi Bapak Amil Ujang, ya, ada kontak semua ya, alhamdulillah ya. Beliau dua bidang organisasi. Saya juga kaget dia yang undang, dia hadir tiba-tiba ada di mana? Dia undang. Untuk saya tuan rumahnya di sini, ya, masjidnya ini masjid saya gitu, masjid kawasan saya gitu ya. Nah, cuma kalau masjidnya di tempat orang lain bisa kita koordinasinya. Ya, alhamdulillah. Tapi bagaimanapun bagi kita, kalau
masjid dan ada di masjid, insya Allah makhluk maksudnya ya makhluk. Dan saya ingin selalu memberikan motivasi kepada kita semuanya, di pengurus DPI, bahwa Dewan Masjid Indonesia dan juga masjid gitu ya, kita selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan itu dari ya. Jadi kita tidak akan ke hotel ya, tidak akan ke hotel apa-apa karena memang tidak ada waktu. Jadi di masjid ya, juga di masjid. Tapi insya Allah jika ada apa yang kemudian kita bisa ke depan yang lebih baik dan memungkinkan DPI menjadi mercusuar dalam gerakan dakwah kepada Islam seperti halnya DPI di kota kabupaten di Indonesia termasuk di Jawa Barat. Insya Allah Jawa Barat itu boleh dibilang di Kabupaten Subang menjadi yang tertinggal dalam segi hal apapun. Walaupun kami merasa dalam 1 tahun pemerintahan ini kegiatan tersebut, tapi ketika kemudian saya ke Jawa Barat bertemu dengan orang pengurus di Kabupaten Jawa Barat, rasanya ada apa-apanya. Bahkan baru kali ini juga tidak berkumpul. Kalau di kota kabupaten yang lain bahwa DPI itu luar biasa, mereka sudah mempunyai SDM yang solid, sistem informasi masjid yang kuat, yang bagus, yang modern, dan yang luar biasa anggaran dan tangan yang kuat. Anggaran dan tangan, misal anggaran yang spektakuler, Bogor, dari Bogor anggaran APBN, APBD dari Pemda uang yang perlu. Bekasi hampir sama 1,2. Ciamis seluruh pengurus PC mempunyai kendaraan yang mekanis. Di Tasik seluruh guru ngaji, imam, masjid, kesepakatan digaji melalui DPI setiap di Bandung, di Sukabumi, Masya Allah, Kuningan yang terdekat. Kemarin saya baru mendapatkan karena memang luar biasa kedekatannya dengan Bupati. Kuningan juga mendapatkan di anggaran luar biasa, fasilitas kantornya luar biasa, kendaraan operasionalnya dari Pemda semua. Yang semua yang kita sebutkan itu antaranya memang para pengurus DPI yang secara keorganisasian mereka hidup, dan hidupnya mereka bisa berdampingan dengan pemerintah, bisa bersendiri, bisa bersendiri. Insya Allah Subang akan bisa seperti itu karena kita dimotivasi oleh Allah di dalam surat As-Saff. Ini menjadi motivasi kita. Alhamdulillah Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Ini motivasi ini yang kemudian saya masa iya kabupaten lain bisa, kota lain bisa, Kabupaten Subang nggak bisa. Saya berpikir bukan nggak bisa, belum, karena seperti yang saya sampaikan pada kali bahwa kita hari ini dalam kepengurusan DPI ini memang kepengurusan yang menghidupkan DPI sebelumnya yang masih sulit, ya, dan mungkin tidak lihat bagaimana, atau yang sudah pernah menjadi pengurus sebelumnya, ya, itu memang menjadi sesuatu yang besar. Kita tahu kemarin kami itu berkonsolidasi
silaturahmi ke seluruh SKPD di Kabupaten Cirebon. Ini dan ternyata memang tanggapannya mau DMI kaya itu DMI ada 1 tahun. Dan alhamdulillah setelah masuk pada fase yang tahun kedua ini kita sudah mulai bahkan saya sudah mulai ya berdampingan lagi Pak Bupati, Pak Wagub, kemudian hampir rata-rata dari pejabat-pejabat bank sudah mengetahui kiprah DKI yang hampir dalam kegiatan resmi di Pemda di pemerintahan ini selalu dilakukan. Oleh karenanya, terima kasih untuk apresiasi kita bahwa momentum Ramadan ke depan adalah momentum kita untuk bisa lebih aktif lagi mengurus masjid karena ini adalah pintu gerbang kita untuk mendapatkan syafaat dan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kenapa selalu tertarik untuk menjadi pengurus masjid. Seorang tukang pembersih, nenek ini terus sekolah, yang dia tidak terdaftar di DKI pada waktu itu. Ketika meninggal Rasul nggak tahu, ya. Kemudian Rasul mendoakan, padahal dia kerjanya hanya tukang bersih masjid saja, tukang bersih. Cuma memang dia bersih. Ketika kemudian meninggal dan dianggap oleh para sahabat waktu itu bukan orang penting, ya. Karena sahabat tidak menganggap orang penting, ini gitu. Ya. Tidak dianggap penting, tidak dikabarkan kepada Nabi. Walaupun sebetulnya para sahabat ini ingin mengabarkan kepada Nabi hanya sudah tidur Nabi, jadi tidak mau mengganggu. Tapi ketika kemudian Nabi mengetahui udah nggak ada yang beres ditanya, kemudian jawabannya meninggal dan Nabi langsung meminta di mana surat, meminta di mana surat, maka diantarkan oleh sahabat keduanya Nabi. Coba langsung didoakan oleh Nabi. Dia belum masuk TMI, apalagi hari ini kita ada di TMI, gitu, ada di Jawa masih di Indonesia. Ya. Dan bukan hanya sekedar para buat masjid, tapi memang kita pengurus pembangunan masjid. Makanya saya selalu semangat kenapa saya ingin selalu di masjid, karena saya berkata di 3 dewa itu diberikan bersama Nabi paling tidak mendapatkan itu menjadi motivasi kami. Ya. Jadi terima kasih atas sambutannya. Ini ada berapa sih? Ada 10 ya sekarang kecamatan. 10 kecamatan dari saya dulu lah. Terus supaya ini padahal laporan ke saya kalau semalam 2 hari yang lalu bagaimana konfirmasinya? 30 kecamatan semuanya hadir, sudah dikonfirmasi jelas. Insya Allah hadir semuanya. Ya, maka saya menyiapkan amunisi untuk 60 itu, menyiapkan amunisi untuk 60. Ternyata yang hadir sepertiganya. Nah inilah kekuatan yang Allah beri untuk kita semua. Makanya saya sambil berjalan ya, karena ada hal yang kami terus terang saja itu pengurusan dari kabupaten ini juga baru dirombak ya Indonesia baru dirombak karena pengurusan awal kami ini tahun pertama kami itu ke pengurusan yang memang mewarisi dari pengurus-pengurus sebelumnya. Kami tidak ingin merubah itu, ya, tapi ternyata mau nggak mau organisasi harus jalan. Nama banyak tapi tidak bergerak. Nah, ini
pada ini kami harus mengombaknya. Baru kemarin sebelum Ramadan kami mengombak itu ada beberapa orang yang masuk. Ya. Karena ini inisiasinya ketua bidang, saya sangat apresiasi. Ya. Ini menunjukkan kerja bidang. Ya. Oke, kerja bidang. Tapi dia benar tapi paling tidak dia sudah menyimpan hati, ya. Enggak apa-apa. Dia dapat pahala mengumpulkan bidang. Saya juga kaget. Ini ngapain di rumah? Ini kalau mau ajak tadi dari makanan ada. Aduh. Dan ini baru kembali hari ini bagi saya teman di mana posisi kita buat di mana dia. Jadi bagus untuk dia karena saya tidak hadir di sini ada hal yang sangat psikologis mungkin ya. Ya, ini menunjukkan kinerja. Alhamdulillah sudah terjadi dengan Pak Profesor menentukan yang lain-lainnya. Ini sebetulnya saya tidak mengundang pengurus. Ini tujuannya kami ingin bersama tapi ada para wakil yang seperti hanya lagi mengenang bahwa saya di sekolah dua orang yang menjadi wakil, satu dari enam, ya, yang dua kakak, yang menjadi dua kakak bersamaan dengan Pak Sisoti wakil juga dia mendadak terus bersama dengan kedua kakak. Daerah sama dua kakak itu juga. Kan para wakil. Terus kemudian Pak Iwan Ya, bersamaan dengan pagi ini ya, kajian di masjid ya, sudah terjadi jalur sekolah di jalur kajian di permohonan kepada semuanya. Saya yakin mereka akan hadir dan senang dengan disampaikan mulai bergerak. Kepada Allah, beliau hadir, kajian, bendahara waktu, dan bendahara utamanya nggak hadir, ya, karena sangat jauh dari usia. Namanya Masofir, namanya Masofir, beliau tidak hadir karena ada di insert ya jadi teater bersama keluarga. Baik, mohon maaf saya supaya lebih akrab ya Pak ya. Dari Kecamatan Cikaung, Nasrullah, sendiri Pak, berdua. Pak Nasrullah posisi sekarang dua ya, bersama dengan bisa ya, makanya iya makanya padahal informasinya sudah di kapling ini nggak boleh Pak, ambil kapling orang lain Pak. Tembok di sini Cikaung. Yang keduanya berarti Pak Ade Solihin ya, mana Pak Ade? Pak Ade di posisi di sekretaris bendahara, sekretaris. Baik, kemudian Tanjung Siang Pak Alif Hermansyah, Pak Alif Hermansyah bersama Pak Hidayat, Hidayuddin. Tanjung Siang ya. Nanti di Tanjung Siang kita ada pengurus juga Pak. Dia masuk di bidang humas kita sih, Ustaz Reski ya, dia cukup aktif ya. Walaupun dia Tanjung Siang, tapi kalau anak muda itu cukup aktif suka. Nah, ada Sienal ya, yang dia mulai rumah
aktif dan ikan ya. Ya, kampung ikan. Kampung ikan. Dia cukup aktif. Dia datang ke istrinya. Masya Allah. Agak kemana-mana. Lingkar perjuangan itu nggak kemana-mana itu. Ya, alhamdulillah. Dia cukup aktif itu. Dan alhamdulillah karena aktif dia ya, karena aktif kok Indonesia kita titipkan beliau, kita jadwal gitu. Ya, jadi sedikit dia dan kita diberi. Jadwal diberi. Jadi kalau yang aktif itu memang kami bisa, karena ada beberapa nasi biasa minta kita beberapa orang yang memang bisa memegang salah satu nasi itu atau dan lain-lain. Nanti koordinasi ya saja. Hari ketuanya betul ya. Saya sudah kenal dengan Ustaz dia. Benar ya. Kemudian beranakan. Ini Tuhan senior ya. Pak Sofian ini, ini beliau di zamannya Uwah ya. Ya, di zamannya Uwah Pak Haji Bowan almarhum beliau aktif, masih tercatat gitu ya. Sekarang alhamdulillah tidak tergantikan. Dan memang pengurus yang itu Pak tidak bisa tergantikan. Ila akhiri. Ya, sampai hayat. Saya kan menggantikan uang bukan karena habis masa uangnya, karena habis umurnya. Dengan Pak Enek ya? Ya, mau dengan berkaitan dengan para muda dari muda. Siapa? Jadi kita di Pak Enek, Ibu Enak. Oh Ibu Enak, Ibu mana Ibu? Lebih belakang dia ada temennya. Oh di luar masuk ke rumah. Oh, ya. Suruh masuk kan? Kasihan di umur situ berdahan kalau ini. Ngapain? Kalau kecil berdahan. Oh betul. Jadi teman muda pasti ada perempuannya gitu. Iya. Kenapa ibu di luar? Ini kayak berubah. Ustaz sebelah sini Ustaz jangan validin namanya apa ibu kan? Itu di absen kalau nggak absen nggak ketahuan. Itu masalahnya berdarah bu. Kalau nggak ada berdarah, itu repot bu. Yang dulu di kanan. Keluar dari Ustaz Imron sendiri ya tuh. Kenapa nggak bawa pasukan? Mana sih bu? Sadari juga termasuk aktif. Nanti bisa ngobrol dengan Ustaz Tadi seni, jadi kita beliau program-program yang bagus dari ini, terutama program pembinaan masyarakat dalam pengentasan budaya kura-kura. Ini bagus program. Nanti bisa ngobrol, makanya ngobrol. Kemudian Pusaka Jaya, Pusaka Jaya. Ustaz Barlin ya, Ustaz Barlin Halim, ketuanya Pak ya, siapa ya? Pak Ikhwanuddin, bertiga Pak, berdua. Di rumah ya? Oh itu bersamanya aja, bersamanya aja. Ya oke. Jadi yang hadir berdua ya, Ustaz Barlin. Ke Kecamatan Cipunagara, Satilau ini guru saya, sahabat saya. Satilau juga kayaknya banyak kegiatannya. Beliau dari yang nggak bisa diem. Jadi alhamdulillah ya, mudah kita mengerjakan saja. Alhamdulillah saya kira negara tidak
gitu. Baik, selanjutnya teater. Ini udah lama sebetulnya. Ini stok lama wajah baru. Ustaz Jamaluddin Fajri, guru-guru saya juga. Ya, alhamdulillah. Sudah malam melintang di dakwah. Dan Ustaz Niki ya, Ustaz Niki juga sama sahabat saya. Saya juga dulu masuk pengurusan yang masa tua ya. Masuk kan? Oh enggak masuk ya? Yang selanjutnya Pak Ade Rohiman. Pak Ade Rohiman dari Cijabe Pak ya? Pak Ade Sutarno. Di Cijabe itu ada Ustaz Jejen. Dekat ya? Nah, Ustaz Jejen itu salah satu di antaranya adalah Mustasyar ya, pembina. Sekarang hasil dari provinsi, provinsi, beliau kemudian yang jelas beliau selalu yang sama saya mantan ya, betul. Karena dia sekarang posisi di kapal ya, kapal provinsi, dia selalu memberikan tantangan. Ini adalah maksud itu dari itu ini tentu kembali lagi ke SDM, ini mudah-mudahan dengan pertemuan ini kegiatan DKM sebagai sebuah pembukaan barangkali agenda kita hari ini yang pertama adalah saya perlu memvalidasi ya, perlu memvalidasi kepengurusan. Kenapa? Karena sebetulnya pengurus PC itu sudah terdata di kami dari ada 23 PCSK. SK kapasitasnya 20 namanya, tapi begitu sulit jika kemudian kamu ya, malu itu kan dulu, tapi sudah di zaman Pak Iwan yang menjadi koordinasi sampai ke jalan ketua bidang koordinasi frustasi dan saya menggantikan dengan tidak aktif kecil-kecil. Oleh karena itu kami bersepakat untuk membangun. Karena kami yakin juga kemungkinan kecil-kecil itu masanya tidak menjadi kalau menjadi besar. Sehingga kami perlu memvariasi lagi karena khusus ini yang nanti kalau nanti data kepengurusan Bapak di tingkat kecamatannya dibuatkan secara rapi dan kalau sudah dibetul supaya nanti kami akan membentuk atau menerbitkan kembali SK lagi. Karena kami juga masih meyakini hari ini ada dua list Pak Aden bisa bilang. Nah ini mungkin Pak Aden, Pak Andal, mungkin Pak Aden ada dua pengurusnya. Ya, satu Ustaz Zain, yang lain, ya, satu Ustaz. Jadi visi, narasi. Mungkin dua orang ini masing-masing merasa ada dua-duanya tidak tahu. Ada yang double orang, ya, double. Cijabe juga kemarin, kalau nggak salah, Ustaz Jejen itu pernah nyebutkan nama siapa gitu? Dan nama ya, ya, yang kedua ada ya, makanya yang kedua. Jadi ada nama Jalan Cagak, masih saya ingat, masih ada dua Jalan Cagak
Bali sama ya ini siapa namanya? Makanya sudah yang Madura. Iya, tapi dia ketika kemudian masih merasa saya tanya, kantor habis lu jauh banget ya. Nah, tahunya ada gue itu ketika sebelum Ramadan kami ada kegiatan PKMM. Ya, Sebelum Ramadan, kami ada kegiatan PKMM. Ya, PKMM. Karena memang sudah ada proses jalan juga. Karena ada rame PKMM itu ada organisasi bersih hidupnya, bersih nah itu dari masjid dan sekali itu kan bawa ini, nah itu ramai dia. Mungkin dia sebagai ketua DPD pasti mau dapat, ada ketua DPD gitu. Datang konfirmasi ke saya, masih banyaknya bentrok. Memang ketika kemudian ada yang aktif dan tidak aktif, kemudian kita dikonfirmasi tidak ada jawaban, kemudian kita berikan SK baru, kondisi seperti itu. Walaupun kami itu sedang saja ketika menerbitkan SK itu dan konyong-konyong itu dari satu maha orang begitu ya, sudah kami surati, kita ingetin, kita telepon. Paling tidak kalau memang misalnya dia masih merasa dan kapal biasanya masih ada, direspon dong gitu, ya. Karena terus kan di DPD kabupaten ini paling tidak bulan atau 2 bulan sekali itu ada pertemuan. Kami aktif, ada pertemuan. Kami muda, tapi ya jarang ya. Kemarin kita baru belajar semua. Jadi tolong nanti bapak-bapak yang hari ini dibuat struktur kepengurusannya yang jelas, nama yang jelas dengan apa namanya gelar dan lain sebagainya lengkap ya. Asal nanti ya. Jadi supaya nanti diterbitkan bersama-sama. Kita targetkan penerbitan SK ini bersama saya ini untuk melatih berkonsentrasi. Ya, ini kita baru 9 ya, kecamatan saya diambil. Saya akan koordinasi langsung dengan organisasi, karena targetnya memang setelah Idul Fitri, kalau kemudian datanya sudah masuk rekap semua oleh KPU, kemudian kami akan terbitkan, kami akan panggil lagi dengan mengubah seluruh pengurus tingkat kecamatan untuk dilakukan koordinasi secara bersama oleh pemerintah. Kami sudah koordinasi dan memang terus jadi mohon nanti kalau misalnya ada satu yang benar dengan pengurus atau ini juga teknisnya seperti apa sih cara tadi koordinasi diskusi kalau kosong juga teknis dan mekanisme mengangkat pengurusnya itu seperti apa, dari baru aja atau mungkin ada rekomendasi dari bapak-bapak ada yang kebetulan misalnya punya rekanan dekat di Pak Ade dan di mana pun kayaknya saya rekomendasikan ini ya punya potensi aktif, silakan. Nanti akan mengoordinasikan bidang Dan belum saya yang itu nanti kemudian menyampaikan saya kan kali itu aja. ya. Berarti kan
sudah sepuh jadi istri kalau bisa mana saya enggak walaupun memang seperti itu karena di data saya ya di data saya Pak Ketua kita pusat Tujang itu ada nama khusus dari kecamatan ada semua kecamatan berada. Pemanukan misalnya, ada namanya Pemanukan Pak Yana, Mulyana, Pak Ahyudin, Pak Adam, kemudian Dawan, Wahyu, dan Wahyu, dan Iwan, dan Sarawak, dan Musia, Suwai, dan Hidayat, ya, mana saja tadi? Enggak ada. Alif, Hidayat, dan Alif, dan Asep. Yang makanya saya tidak tahu saya ini satu jam tidak saya data kapan ini makanya yang sekarang kan Tanjung Siang Pak Alifnya betul ada kan Pak Alifnya ada Pak Hidayatnya ada itu betul ya kan Pak Asep Pak Asep yang mana tidak tahu ya kan nah memang ada semua datanya saya dari ketua bidang semuanya dia menampilkan saya sampai 30 kecamatan yang ada Somalang dan Maman Humas dan Jejen dan Lili Pusaka Negara benar Pusaka Negara ada ya Sukasari misalnya nih yang saya Renangkan Sukasari ada Pak Juwaini ada artinya memang data nama pengurus itu ada data pengurus itu ada makanya kalau misalnya bapak-bapak nanti mau merekomendasikan nama kecamatan yang kira-kira yang tadi masih kosong silakan direkomendasikan saja nanti kita akan melihat kekosongan itu apa benar kosong atau enggak gitu Serang Panjang boleh nanti segala cara boleh dilakukan. Saya bantu masyarakat ada beberapa perusahaan yang aktif dan banyak jadi sudah terbukti ada di masyarakat panjang ada Aris dan Aris Sarifudin 6 Sudisna 6 Usep ini dari satu orang yang baik, nanti kami akan konfirmasi semua kecamatan yang akan hadir ini Pak karena kami membutuhkan data secepatnya target kami itu 1 bulan setelah apa? 1 bulan setelah Ramadan Idul Fitri sudah dapat data kemudian kita akan segera mengajukan permintaan Saya akan tahu tadi. Coba kalau ada yang mau merekomendasikan boleh Pak. Nanti kita akan sedang mobil membayar saat hilang. Di mana di sini? Nanti di grup ya, boleh nanti di grup. Nah yang terdekat lah kecamatan terdekatnya ya. Nanti misalnya, nanti list yang kosong misalnya kan, yang kosong atau tidak aktif di list dulu. Nanti mudah-mudahan ada yang merekomendasikan. Kan kalau merekomendasikan enak ya, tekanannya oh ini kenapa ini kenapa ini kalau ada kejadian itu bisa langsung begini. Kalau memang dulu bagus tuh ada Sudisna, beliau kerja di rumah masyarakat di mana sering satu minggu kadang-kadang kalau di sini dia sering tapi bisa jadi membantu perpanjang jaringannya. Ya pokoknya nanti kita ambil yang kosongnya saja.
nanti kita ini akan memasukkan ini semuanya. Oke, jadi yang kita pakai 1 bulan setelah Ramadan atau 1 bulan setelah Idul Fitri, kita akan mendapatkan semua pengurus aktif dan kita insya Allah akan segera mengesahkan. Setelah aktif, kami akan segera menjadikan pelatihan. Pelatihannya pasti bersama dengan Bupati dan Ketua PW Jawa Barat. Nah, ini masuk supaya kompak, supaya simak gitu ya, ayo simak. Kita berharap nih pas pelantikan itu kita mempunyai jersey masing-masing. Jersey semua punya apa? Batik. DMI itu sudah punya batik. Tapi mohon maaf, ya DMI Kabupaten belum fasilitasi ini, belum punya belum fasilitasi. Kenapa? Karena kita belum. Tapi insya Allah optimisme masa kepemimpinan Pak Heri dan masa kepemimpinan Bapak nanti di kecamatan apa itu aktif itu bisa menjadi bagian ini bahwa DKI sekabupaten kota sehingga nanti bisa kami menjadi bisa bekerja kita sangat dalam. Karena tadi awal itu sudah sering ngobrol, saya sering aku tuh sumpah potensi masjid itu berdasarkan penelitian di provinsi Jawa Barat ada 6 masjid potensi masjid kita pakai di Selong. Nah, Pak Sopir ada tahu ya mampu dia dari Rusia jadi saya mau ke sana dia udah berapa kali di sini. Potensi masjid itu ada dalam kehidupan. Kalau berdasarkan penelitian di Subang, tapi kami baru mendapatkan data real masjid di Subang itu ada 1.963. Itu data real yang ada di SIMAS, Sistem Informasi 1.963. Berarti banyak yang belum terdata. Coba bayangkan, saya sering ngobrol masjid yang sering terjadi kalau terjadi jamaahnya itu jamaah aktif berdasarkan kaidah fikihnya Imam Syafi'i minimal 40 orang satu masjid kali sering jumlah orang ada dalam pembinaan. Masa iya anggaran DKI hanya seperti antara ormas di dia itu kecil banget sih. Kayak 25 juta, 50 juta, tapi organisasi komunitas bisa sampai yang itu ormas yang ini bisa kemudian bisa. Kemarin itu Desi itu ini optimistis kami ya, apalagi didorong oleh para pengurus kecamatan kegiatan ini. Insya Allah, misalnya optimis, walaupun memang di daerah masing-masing juga nama daerah itu sangat strategis untuk melakukan kegiatan dakwah pembinaan. Yang jelas ke depan kita ada program yang memang paling tidak program-program berkaitan dengan pembinaan, tapi program DKI secara umum nanti akan saya kiri dulu ya. Program DKI secara umum khususnya dalam pembinaan kami tidak fokus pada bagaimana pembinaan budaya ya. Kami tidak fokus pada pembinaan ibadah karena kami yakini pembinaan ibadah nomor 1 ustadznya masing-masing, kiai masing-masing ya, gurunya masing-masing, kulturnya masing-masing. Silakan budayanya dibuka dan itu pasti saya kira nanti yang DKI akan juga dalam
Kemiskinannya gitu. Ada beberapa ekonomi. Dalam ini sini ada kegiatan ini sudah kegiatan yang memang memfasilitasi kami di sini kebetulan menyelesaikan itu ini paling penting juga di depannya kalau ini tingkat ini juga ada tadi baru yang kerjanya berhasil kami beli yang pinggirnya itu dulu kantor berhasil kami beli itu ya kami pakai jadi dulu di mana kita tadi kan itu dulunya ada tempat makan beli orang mewah. Nah, sebenarnya ada kegiatan yang bisa membantu. Nanti hal yang program. Nah, kembali kami sih menawarkan saja ini memang bisnisnya. Ini program wilayah di Jawa Barat itu sudah Jawa Timur. Ini kok batik pakai batik ya udah. Ya, kita sudah punya batik kayak batik nasional sampai pusat. Silakan nanti ya PC beli sebagai kebutuhan aja, sebagai kebutuhan dan diganti. Jadi pas pemilihan itu pakai batik semua. Hari kemarin berapa? 200 sudah jadi 200 yang menanginya ada di sini. Silakan. Itu nanti kalau misalnya ada saja. Misalnya kecamatan, silakan paling tidak SD itu tugas beneran pakai lah. Kita latihkan itu dan itu menunjukkan terhadap eksistensi. Sekarang kan nonton itu bayar pencitraan sudah pencitraan nanti silakan nanti itu ada dis untuk ukurannya berapa ukuran L. Nanti kita lihat karena kemarin sekarang sudah jadi lagi. Yang selanjutnya tidak ini saya ingin dua seperti yang saya sampaikan bahwa kita akan dengan netral dalam agenda bulan ini saja saya ada 3 pertemuan resmi dengan Bupati. Salah satu di antaranya kita diundang dengan resmi untuk mendampingi Pak Bupati dalam jadwal hari ini. Jadwal hari ini tidak seperti Bupati sebelumnya. Kalau Bupati sebelumnya kan kita setiap hari ini, sekarang enggak. Ternyata dia wilayah Tara kemarin, Tara 2 ya. Tara itu 2 kemarin Pamanduran sama Pak Gade. Jadi kalau kemudian ini sudah terbentuk ketua PCG masing-masing bisa menjadi bagian dari yang hadir dalam pengumuman kita. Terus ini suratnya. Oke, pertama KUA TMI, UI, FI. Nah, itu tidak kecamatan yang kabupaten. Oh, kecamatan ya. Nanti kalau tingkat kabupaten juga mungkin pasti perangkat desa itu pasti masuk, kan? Nah, oleh karenanya silakan nanti bagi para hadir yang berada di wilayah kunjungannya Pak Bupati dalam kegiatan kali ini hadir.
tinggal menyampaikan kami dari sudah resmi. Nanti kami akan share di grup jadwal. Ya, jadi ini silakan menjadi bagian dari kita bisa berkontribusi. Karena dia sangat mengharapkan biasanya kalau dia ingin itu kemarin juga dimintanya ya lumayan, ingin itu kemarin juga dimintanya ya lumayan cukup. Ya, kalau doan mau emang bisa gitu kan. Bayang gitu ya, yang penting sebut film bupati gitu ya. Kemudian kegiatan pelatihan yang akan kita rencanakan segera mungkin setelah 1 bulan kita mendapatkan informasi validasi data. Nah, yang selanjutnya ini juga nanti kita minta paparan ibu atau kegiatan dari masjidnya atau kegiatan di masjid di mana. Nanti kalau teman di share di grup kegiatan-kegiatan yang bagus-bagus jadi share ke ibu. Karena kita punya media. Ketika nge-share di grup, tolong kasih narasi supaya kami tahu kegiatan apa gitu. Jangan oh, apa nih kegiatan gitu kan? Kasih narasinya apa supaya nanti kami bisa meneruskan di media yang misalnya kecamatan misalkan berbeda. Karena kalau itu kegiatan kita itu sangat berat. Jadi nanti setiap kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan itu terpublikasi di media sosial, terlaporkan dulu. Jadi mohon efektivitas guru itu bisa kita manfaatkan sebagai baik. Dan yang terakhir ini kabar baik, kabar baik sebagai sebuah harapan pada kalian yang mudah-mudahan ini tidak menanduri takdir. Kami sudah bekerja sama dan melakukan koordinasi. Ini yang kemarin Ramadan ini untuk 4 kalinya, insya Allah mantap gitu ya. Kalau Ramadan mungkin saya akan launchingkan program kerjasama dengan BPJS. Dan BPJS jadi nanti bahwa seluruh pengurus DKM maupun masjid yang tercatat di DKI masing-masing, yang tercatat di DKM masing-masing akan kami daftarkan mendapatkan asuransi di jaminan ketenagakerjaan. Jadi bukan kesehatan. Ya. Nanti dijelaskan apa ketenagakerjaan dan kesehatan itu. Artinya memang terkait ketenagakerjaan itu jelas. Ya. Ini bukan menggadaikan tidak BPJS, tapi ini adalah bentuk ikhtiar ya. Sebagai sebuah antisipasi, alhamdulillah kita sudah khususnya kami berkoordinasi dengan BPJS, dia akan memberikan program kerjasama BPJS yang sangat murah dengan kita dan akan masih laku kita. Sangat murah itu karena nanti ada iuran yang sangat murah, hanya 16.000 per bulan. Ini ada potensi keuangan yang bisa kembali kepada pengurus DKI tingkat kecamatan. Ada beberapa. Saya pelajari sangat menguntungkan, dan program sosial ya ke DKI. Ini nanti bisa kita sosialisasikan ke teman-teman pengurus. Karena ini juga memang terdorong dari kegiatan-kegiatan sebelumnya dan kegiatan petani di Golden yang menanyakan bagaimana apakah rumah ini kejadiannya karena kita pahami juga kayak kemarin ada yang sakit apa habis pulang dari rumahnya di sini jadi itu saya marah menjadi lagi sudah diundang satu masjid sudah disiapkan di bulan ini saya sudah sepuh dan memang sangat tawaku bilang bahwa ayo bang datangnya sore pas banyak kantor pulang jam 10 di
yang mau hancur tahun cerita saya pulang jangan sampai. Terus kemudian sampai ke rumah yang mudah-mudahan di ini yang punya tanggung jawab. Ini beberapa kali itu rumah sakit juga karena dia bukan PNS, bukannya masyarakat sipil biasa yang nggak punya jaminan hidup ya di pemerintahan di negara. Susah juga masuk ke rumah sakit. Udah seperti ini karena orang berbeda kalau ada dari dalam. Jadi kalau misalnya janji-janji dalam proses kegiatan dakwah itu masuk kategori pekerjaan. Jadi kan kalau BPJS tenaga kerja itu ada pekerja formal dan non formal. Nah, kalau kita kan informal ya. Kerjaan kita apa sih? Jadi apa kerjanya di mana? Khotib, ngajar ngaji. Nah itu adalah pekerjaan. Kalau di dalam undang-undang tenaga kerja itu dibatasi oleh jam kerja, ya kan? Khusus dan umat dari jam kerjaan. Rasulullah dulu yang kepentingan ketika dai itu bertugas melayani umat, alhamdulillah misalnya ada hal-hal yang menimpa dirinya, ya, menjadi itu bisa menjadi bagian dari itu macam kerjanya. Maksudnya di kawasan apa saja itu dia akan sosialisasikan seluruh dan tentunya menyampaikan kalau dia sudah ini saja barangkali agenda yang hari ini sosialisasikan jelas kita harus soal ini coba bedanya lebih aktif dan menunjukkan eksistensi dan bermanfaat dan yang terpenting lagi ini cukup PR yang besar. Kabupaten ini kan sedang berjuang basis saksi yang masih ada, kita sedang berjuang untuk membangunkan sesuatu dan itu tahu cerita seperti apa sekarang. Alhamdulillah perjuangan satu tahun ini tadi karena kedekatan kita dengan pemerintah. Alhamdulillah SK itu sudah ada SK pengelolaan dunia waktu sudah diberikan kepada Dewan. Belum tahu. Artinya kalau menjadi aktif solid kita nanti berlaku di lagi ini menuntut kita mengelola aktif lagi karena semakin aktif jadi suara kita semakin terdengar manfaat. Ini saja barangkali yang dapat sampaikan. Sebelumnya kalau berdiskusi apa saja yang bisa kita demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap jika program hingga seperti karena saya sudah 3 periode Pak Jiwa dan memang tidak sekali tidak berbeda. Jadi sering. Jadi kita berharap mudah-mudahan seluruh pengurus Dewan Masjid, bahkan saya sekarang sudah punya ada 39 nomor DHP, namanya forum TKM, Desiater, MI, BRI, dan IBI.
suka. Ternyata memang kita salah satu kasus yang dijaga sekarang tuh hampir kendala yang sedang menutup, termasuk di depan rumah saya baru SMA sering berdua-duaan pulang dari sekolah, ternyata belum selesai sekolah sudah hamil, maka sudah melahirkan. Saat ini kasus di Ciater itu hampir bahkan ada beberapa kesediaan, kemudian kenakalan dan perceraian itu banyak. Saya juga sebagai aktivis dakwah di baik di lembaga negeri ataupun di kegiatan sehari-hari merasa risih lah. Apakah ini memang dakwah menjadi benar atau bagaimana? Jadi dalam kita ada program yang bisa sama-sama dikerjakan. Ada yang dikerjakan bersama dengan PD, ada yang khusus dikerjakan di PC masing-masing. Dan mudah-mudahan juga bisa yang bersama-sama. Dan kemarin saya diberikan ambilan Pak MUI dan 10 pengurus di lembaga terus ketika kita sama-sama kita dihargai bahkan besok terakhir berarti 2 kali kita kebagian isi tausiah di buku. Ini bagian yang terpenting. Maka ke depan itu sebagaimana yang saya rasakan 2 hal tadi, manajemen masjid dan bagaimana seseorang itu untuk terutama sebagai bagian dari itu punya jiwa entrepreneur. Kalau punya mindset lancar, punya ekonomi dan punya uangnya bisa aktif juga dan dihargai. Tapi ketika ustaz tidak punya uang, ustaz rutin, ustaz tidak punya aktivitas sendiri, jadi tidak dihargai dan tidak didengar. Makanya kita yang pertama tentang masjid, Subhan itu potensi besar. Mulai dari waktu besar itu, baik itu wisata kuliner, kemudian wisata budaya Bali, itu banyak. Saya berharap kalau yang coba kalian itu masjidnya, bagaimana bisa per hari 3.500 porsi untuk makan buka, sehingga 1,6 miliar itu per bulan bisa. Nah ini mudah-mudahan juga kita bisa pertama bisa kemudian kebetulan saya dulu masih kerja di Jawa dulu pernah ada seorang penulis di Jakarta itu kantornya dengan bentuk harian, jadi saya pernah dibawa ke sana. Subhanallah, jadi memang manajemen itu memang harus dipahami oleh kita bersama, termasuk bagaimana menemukan uang di masing-masing dari para pengurus. Jadi manajemen pertama kita prosesnya diharapkan untuk kunjungan dari satu permasalahan di tubuh kalian. Dan yang kedua tadi struktur DP boleh nggak? Ya kalau struktur ambil kita dialog bisa. Maka 3 hari jadi 3 hari Jawa. Jadi kita samakan oleh yang kedua mohon dari yang kedua tentang ini saja, tentang bagaimana menentukan cewek entrepreneur di antara kita. Bahkan saya pernah ngobrol dengan Pak Haji Mundi misalnya, ada beberapa bahkan termasuk saya berduka di Masjid Saudara Masjid sana yang di Tanah itu sudah alhamdulillah mungkin 12 kali saya di jadwal itu ternyata ciri khasnya yang kaku. Ternyata yang kaku itu Pak Mundi pernah bicara itu punya 19 relasi rumah kan di mana-mana itu hampir tidak bertemannya per minggu
saya sebut hewan juga gini ya, tinggi sampai itu kan sebuah daya tarik yang memang kita harus bagaimana misalkan dia digambarkan mengadakan pelatihan untuk para pengurus pelatihan mengurus ayam mulai dari 3 ekor sampai 20 itu karena walaupun potensi sugar cukup besar sehingga kalau dilihat di sepak kulinernya itu hiduplah di sepak kulinernya kesempatan kita sebagai bagian dari aktivitas masjid kita harus sekian berdepan tidak dikalahkan oleh orang-orang yang biasa-biasa kita sebagai masjid juga harus membangkitkan masyarakat agar mereka juga bisa hidup daripada mereka yang memakai ilmu dan sebagainya dan kita yang membahas kan bagaimana dia itu mensukseskan ilmu ya seperti itu pernah saya ada inisiatif bahkan ada orang yang sudah bisa menguaskan sehingga ekonominya mulai dari awal itu 3 juta, 5 juta sampai bisa dia karena itu bisa ya ketika awal di daerah ini minimal usaha ini kemudian dia seberapa mulai tapi kira-kira potensi besar itu satu hal walaupun programnya nanti seperti saya sampaikan di jenajah untuk di masing-masing itu kita bukan hanya yang bekerja tapi sudah punya tim masing-masing. Semua DKM sudah biasa. Pelanggan Paknya sakit, doa yang membuat kami boleh pelanggan. Kemudian yang kedua, jadi mau angke. Karena di sebagian ini hotel timah itu terkadang ada yang tidak sesuai dengan salah satu hakim itu tidak hanya yang sesuai. Jadi kemudian termasuk kesimpulan gerakan kita saya sudah berbuat yang paling juga kemudian sebelum dia juga kita lihat semua kita bisa itu termasuk kalau misalkan biasa diolah ya. Jadi kalau kebiasaan itu kita kerjasama dengan TV kecamatan masing-masing. Karena saya ada 24 di desa Cisangat sudah 22 mulai lagi sampai 2 bulan karena kan lama waktunya itu kan itu bimbingan malamnya itu karena kalau hanya ketika saya waktu berangkat haji umroh pelajaran di 10 itu hanya 3 kali pertemuan kan kalau dia tinggal amalan-amalan dari Eropa apa yang dibaca apa yang dikatakan mudah-mudahan di kajian masing-masing itu bisa menyampaikan ke semua DKM siapa tahu DKM hanya ngasih haji dan umrohnya itu di harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sakit orang keperluan hadis gitu kan. Jadi kita mengajukan nama itu dan baru kita atau dibuat daftar ini gitu kan. Terus yang keduanya untuk laporan pengurusan itu pengurus dengan sesi-sesi bidang-bidangnya di mana? Dan kita kan ada seksi-seksi karena ya di bidang-bidang sebenarnya karena kita ada beberapa personil karena waktu itu saya menghadapi kebanyakan dari daerah timur. Makanya saya kemarin kebetulan saya juga TKM di daerah itu dan TKM dan saya bekerjasama dengan pengurus kebetulan di saya itu masak urus ya. Atas kita Pak, setiap satu bulan sekali kita bertemu pakai semua itu di 2020 ini saya bulan makanya kapal bersih itu ada dicanangkan dan untuk program-program tadi setiap bulan puasa dan kita mengkoordinasikan yang memanfaatkan lulus itu untuk bersilaturahmi di masyarakat dan alhamdulillah setiap bulan puasa itu lebih dari 20 orang buka puasa dan dijamin makanya dari luar itu dari saudara masyarakat gitu kan itu ya alhamdulillah itu aja tadi dan kalau memang pengurusan itu tapi kita diperbarui nanti akan banyak lain kan ada aturan gitu kan sementara kayaknya sampai 2 bulanan gitu kan itu kalau memang ya kita kan baru pada dasar hukumnya kita gitu kan aku tidak hati gitu kan kalau dia apa sih nggak jadi masalah karena kita kan kalau manusia baru juga ada diangkat gitu kan itu adalah jadi jawabannya sudah jawab langsung. Oke, saya tanggapi dulu ya. Bukan terkait dengan ekonomi saya setuju baik itu negara
Jadi untuk pagi dan lain sebagainya, kami sudah beberapa kali mengoptimalkan supaya petani-petani di sana betul-betul terbina mereka juga mau masjid, tapi mereka juga transaksi kendala-kendala bukan hanya dari faktor pemerintahan, tapi juga kita sebagai TNI juga campur. Jadi terutama bahwa ini kan tata kelola organisasi di baik-baik. Kemudian, asisten Pak Bupati. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah jelas. Saya tanggapi ya. Satu dua terus penting. Beliau salah satu yang DMI yang hari ini beliau menjadi jembatan kita di DMI bersama Bupati. Beliau asisten Bupati di sebuah think tank kita Bupati itu bukan beliau. Jadi jangan ragu kalau ketika hari ini DMI berbicara tentang program, mudah-mudahan bisa sampaikan ya ragu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya sedikit respon. Saya jawab. Yang pertama, kita sebetulnya ada program seperti itu. Dulu sebelumnya sudah disampaikan dari Pak Bupati. Ini tinggal naik aja. Ya, ada program seperti itu dulu berhubungan. Mudah-mudahan nanti kalau kita sudah terbentuk kompak ya, mudah-mudahan disampaikan Pak Edi. Jadi yang memakai anggaran sama kita ini sudah Haji ada program unggulan namanya Masjid Planner. Masjid Planner itu masjid yang memang berbasis tentang ekonomi dan kegiatan berusaha. Kebetulan kemarin sebelum kita disupport sama BSI. Saya beberapa kali menyampaikan program bidang ekonomi tapi tidak ada. Soal sekarang bidangnya kan mudah-mudahan program ekonomi itu yang dia buat dari susunan sponsor kita itu bisa support kita. Kita punya tipologi masjid misalnya, kita putuskan masjid trainer itu, kita fokuskan sebetulnya masjid di wilayah selatan sekarang saja. Kenapa wilayah selatan? Karena masjid potensi wisata, destinasi wisata. Itu Haji Gaus itu adalah sudah diskusi kita dengan Haji Gaus. Sampai kemudian Haji Gaus kan punya rokok Pak Gaus. Awalnya kan jadi lagi kebetulan yang alhamdulillah Haji Gaus dengan Pak Bupati Pak Iman muncullah dan sebetulnya susah kalau jadinya melalui lembaga yang langsung berjuta. Itu akhirnya masih segala macam punya uang dari sewa rokok banyak ada 12. Nah, ini salah satu jalan. Oleh karenanya PPN dan PPN kita akan buat mancing, kita akan menampung surat dari para pengusaha potensinya Pak. Kemudian kita dibuatkan program secara nasional di kabupaten Subang. Ya, kita sponsornya bisa. Ya, tinggal tadi ada kontak saja program masing-masing PC itu apa. Ya, insya Allah. Termasuk umroh. Kalau saya terus terang saja ya, kalau umroh bisa tetap jadi kalau saya walaupun saya orang sangat identik ya dengan teman-teman di daerah Probolinggo, tapi saya tidak menuntut kita kerja sama kita harus apa? Harus luas. Saya tidak mau membalas sendiri bahwa DEP identik dengan saya Probolinggo. Itu saya misalnya kalau teman-teman satu yang punya linknya ke travel yang besar kemudian bisa bergabung dengan DEP, nanti DEP akan menjadi multi travel gitu yang bisa menawarkan kepada jamaahnya silakan ya mau beli mana nih keunggulan Sherlock ini keunggulan Panatagama ini keunggulan Nasipa ini ongkos
masjid. Di Almarhum kan memang pemilik Herodo gitu kan. Idealnya satu. Sekarang saya buka dengan nasi tiket. Oke, pada nasi tiket adalah sebuah kegiatan kita itu sering. Penyembelihan hewan kurban yang wajib, makanya di grup kita itu punya ada ratusan yang wajib kan? Ada ratusan, ada namanya grup silaturahmi ormas ya. Forum silaturahmi itu adalah peserta-peserta yang sudah kita bina dalam kegiatan-kegiatan pelatihan langsung, mulai dari kegiatan pelatihan manajemen masjid, daurah Quran dan sebagainya. Khusus untuk kegiatan Quran, ya, kita ada gaji spesifik bahkan bersama Syekh langsung bersama setiap Sabtu di Sabtu malam Ahad. Ya, setiap 2 minggu sekali. Kemarin kan saya baca. Itu silakan, itu bersama gitu. Langsung share-nya, tetap. Ya, itu. Saya ibrahim yang dari ini. Dari Imam Malik Al-Salam, Imam Masud. Dari Masud Ibnu Masud. Silakan ikuti. Termasuk kita juga sudah punya program unggulan saya kopi manggu gitu. Yang ini nggak pernah berhenti lah, unggulan kopi manggu. Ngobrol perkara 5 di malam minggu. Di Masjid Agung maghrib sampai isya. Silakan misalnya sesekali bapak jamaahnya turun coba itu kurang kopi manggu nanti malam nanti selatan banyak benar-benar berbau manggunan gitu kan. Ya itu silakan. Nah untuk SK ya kalau SK bisa jadi panggilnya Ustaz Sofyan ya. Sofyan ya Ustaz Sofyan. Kita akan memenuhi semuanya ya. Sama seperti kalau mereka SK Bupati saya Indonesia, ekor saya direk-rek. Kita harus kalau saya direk-rek, emang betul juga nanti Bupati gitu kan. Pelatihan, manajemen kepemimpinan, pengurus masjid gitu kan. Betul ya, ya seluruh pengurus DKM dan pengurus masjid apa DFI Kabupaten Subang. Di mana di Brimob ya sebenarnya. Kita juga saja insya Allah ya. Jadi kita akan membarukan aja Pak. Ya, kita akan barukan termasuk pengurus-pengurus yang baru. Ya silakan dihangatkan lagi. Dihangatkan lagi. Karena kita dari kabupaten juga kita baru. Ya, baru. Setelah kemarin sama bersama kasusnya. Setelah yang lama teraktif. Dan sekarang ada beberapa orang yang baru, kan? Saya juga kembali ke wilayah, ya, alhamdulillah ada ekspor. Ini, nah, untuk tata kelola organisasi dan sekretariatan, memang idealnya ya, berkantor itu di tingkat kecamatan di masjid kecamatan, idealnya. Oleh karenanya silakan berkoordinasi dengan dan insya Allah mereka akan posisi DMI ini. Kalau kemudian ada kesulitan komunikasi untuk melakukan kegiatan berorganisasi berkantor di masjid apa, silakan pilih masjid yang kira-kira potensi untuk dikonsentrasi ini. Organisasinya berkaitan dengan strukturnya silakan kami kalau wisdom aja, misalnya di situ bidangnya ada bidang apa saja silakan bidang-bidang yang memang dibutuhkan di daerah. Misalnya kalau pemberdayaan ekonomi, ada olahraga di Indonesia harus ada remaja, juga kan? Silakan bidangnya silakan kami tidak apa walaupun ada aturannya hanya kami pelajari di beberapa daerah. Ternyata nomenklatur itu bidang itu ada yang berbeda, banyak yang berbeda bahkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sama kami juga memberikan kewenangan keleluasan kepada para asatidz di daerah kira-kira bidang apa saja yang butuh yang memang itu sesuai dengan daerahnya. Silakan. Ya. Kemudian pengelolaan data. Kalau pengelolaan data, sekarang kami juga bekerja sama dengan Basnas. Walaupun DNB sendiri punya lembaga, tapi saya selalu menyampaikan ke dia, saya selalu kenapa? Bersinergi saja, ya. Karena ternyata
ternyata setelah kami pelajari dengan dasar juga Basnas, satu ada nilai value add, gitu, ada nilai tambah ketika kemudian DMI bersama dengan Basnas, ya logo itu misalnya, ada nilai tambah. Oh, DMI berarti kerjasamanya bagus. Kedua, Basnas itu ternyata tidak mengambil uang. Ya, jadi kalau misalnya nanti DMI kerjasama dengan Basnas, nanti mah setiap PC misalnya atau masjid-masjid dalam binaan PC nanti akan diterbitkan SK, yaitu SK UPZ yang dikelola oleh masjid-masjid setempat. Teknisnya bagaimana? Nanti akan diberikan sistem oleh Basnas. Ya. Keuangannya bagaimana? Keuangannya 100% dikelola oleh DKM sendiri, wilayah sendiri. Basnas hanya pelaporan dan catatan saja. Keuangannya dikelola itu karena memang Basnas kita tahu untuk angka yang harus dilakukan perusahaan. Jadi nanti legal formal sekretariat itu ya ada Basnas di situ, presiden. Sehingga nanti kemudian kalau ada kegiatan tentang manajemen dan pemberdayaan SDM, nanti yang berbeda adalah Basnas. Ya, jadi itu kami sudah biasa. Karena kita sudah beberapa kali kita menggunakan Basnas ini kan kembali ya. Nah itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kami sampaikan. Insya Allah akan kita segera. Untuk sementara barangkali ini saja dulu ya. Nanti kita akan teruskan kalau misalnya dibutuhkan diskusi lanjutan kalau ada dari sana nanti ada apa gitu. Jadi setelah itu mungkin sebentar nanti barangkali ada. Kalau tidak masuk ya. Baik demikian, saya kembalikan ke Ustaz. Terima kasih. Sebelum saya tutup, kenalan, apakah nanti ada sebuah ada di sebentar kepentingan atau ada yang penting baru dari awal. Apa sih ini? dari mana ya?